Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Putra dengan NIM PM 2478007. Di sini saya akan membuat video hands-on state-based network automation and compliance. Web 13, tujuan mahasiswa. Nah, di sini ada tujuannya yaitu memahami konsep desired state dalam otomasi jaringan dan bagaimana menerapkannya menggunakan Ansible. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu melakukan deployment konfigurasi secara deklaratif pada perangkat jaringan, VLAN, dan interface. Mahasiswa dapat melakukan pengambilan aktual state perangkat menggunakan Ansible Facts. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu menyusun dan menjalankan script compliance untuk membandingkan desired state dengan kondisi aktual perangkat. Mahasiswa dapat menghasilkan laporan compliance yang menunjukkan kesesuaian konfigurasi serta analisis perbedaan yang ditemukan. Video menampilkan, menjelaskan, dan menjalankan setiap script yang digunakan. Sini kita buka dulu. Aduh, belum dihidupin ya. Kita. Belum banget nih dok ya. Ih, lama banget. Nah, ini udah nih. Ini kita buka dulu nama inventory. Nah, di sini di script ini kita menggunakan Ansible user, yaitu kita masukkan user kita admin, lalu password kita masukkan password kalian apa gitu. Kalau password saya admin ya. Nah, connectionnya menggunakan network CLI, lalu network OS-nya iOS, Ansible Beacon-nya yes. Nah, ini dihidupkan Ansible Beacon methodnya, terus Beacon passwordnya admin. Nah, di sini inventory ini dia berisi daftar perangkat yang dikelola Ansible, yaitu switch dan router. Jadi kita di topologi ini kan switchnya cuma satu, di sini yang dipakai sama router ini. Ini enggak ya? Oh. Nah, Ethernet switch itu tidak dimasukkan. Nah, biar sesuai instruksi pada praktikum ini ya. Baterai habis. Berapa nih? Oh, nah, nyampe nggak itu casan? Kita buat langkah pertama ya, set IP semua device menggunakan DHCP. Nah, di sini router terus switchnya gunain yaitu DHCP. Terus yang memastikan juga di sini apakah udah dapet IPv4-nya? Oh, ini udah dapet nih. Slash 24. Terus kita cek routernya. Eh,
Terus tuh udah dapet. Oh ini bukan. Yang tadi vakum. Show. Nah ini udah ada ya tuh Ethernet 0/0. Udah dapet dia. IP di HCP-nya. Udah keset ya di HCP-nya. Dapat di ping. Coba kita SSH 137.1.9. SSH admin at 10.0.137 tik 139. Nah, bisa ya. Bisa ya. Ada bisa. Yang switch-nya belum 0.171. Nah, bisa ya. Bisa semua. Lalu kita lanjut ke langkah yang kedua. Buat file inventory, desired state. Buatkan file YAML dengan nama desired state YAML yang berisikan dua VLAN ID yang akan dibuat pada switch, sebuah loopback interface yang akan diaktifkan di router. Untuk VLAN ID, nah di sini VLAN ID-nya di sini kan 10. Cuman kita di pada PDF ini gunakan 2 digit terakhir dan 4 digit terakhir dari NPM. Kan NPM saya 24782007 ya. Jadi di sini saya menggunakan script, saya menggunakan ini. Namun, Southhammer. Nah, 07 VLAN ID-nya 2007 kan yang di bawahnya karena menggunakan 4 digit terakhir. Ini udah saya sesuaikan dengan isi PDF. Nah, loopback-nya 07, address-nya 10.10.10.07 slash 32. Nah, ini tuh berisi kondisi jaringan yang diinginkan. VLAN dan loopback ditentukan berdasarkan NPM. Terus yang ketiga, menyusun script konfigurasi, membuat script Ansible dengan nama deploy config.yaml untuk mengirimkan konfigurasi ke switch dan router. Script ini akan membaca file desired state YAML gunakan Jinja template pada deploy config YAML untuk memanggil elemen yang ada pada desired state YAML. Untuk mengirimkan konfigurasi gunakan modul iOS VLAN, eksekusi playbook dan amati hasilnya. Oke. Nah, Jinja. Oke, jadi di sini ada Jinja 2, template engine. Jinja merupakan salah satu cara membuat konten dinamis pada Python pada YAML file Jinja 2 mulai dengan kutip 2. Nah, ini ya di sini ya. Ntar, ini sekalian kita. Dalam file yang dibaca. Nah, jadi Jinja itu digunakan sebagai mesin template untuk membuat file konfigurasi atau output lain secara dinamis. Jadi di sini kita menggunakan kutip 2. Nah, ini adalah Jinja gitu. Minimal sekitar itu deploy. Nah, ini udah ada ya. Nah, jinjanya itu seperti apa sih? Jinja itu, nah ini nih, yang ada dua ini.
kemudian itu adalah jinjal. Terus kita eksekusi aja di sini ya, karena eksekusi playbook. Consumer main playbook, playbook, ini deploy on no. Sebelumnya sih sudah saya jalankan ya. Konfigurator play recap. Skipping loss match. Oke, baik kita lanjut. Ternyata ini ada typo di sini. Ya, semoga ngambak lah. Ya, ngambak lagi. Tuh, ngebug. Mau keluar hands-nya ya. Tapi saya sebenarnya udah saya jalanin sih pada praktikum ini. Jadi di sini video demonya aja ya. Tuh, oke ya. Jadi udah ke change dia. Harusnya. Tuh, di router change satu. Jadi tadi kan saya nyoba yang routernya aja tuh nanti deh pas terakhir. Jadi intinya output change itu menunjukkan bahwa konfigurasi itu ya berhasil gitu kita terapkan ya. Jika playbook dijalankan ulang, ya dia oke, tapi change-nya tetap nol. Change-nya jadi nol gitu maksudnya. Ini yang jinja udah, terus yang keempat ya. Buatlah sebuah Ansible playbook. Menarik hostname. Serial num menggunakan model spec, sedangkan shopline berspesifik. Menyimpan keluaran di atas dalam file. Sini saya buatnya gather facts. Nah, di sini ada switch-nya. Jadi seperti itu. Hostname version serial num. Ini hostnya ada. Nah, ini hostname version serial numbernya ada ya. Dan di sini dia menggunakan Jika juga. Terus show IP interface brief. Udah ada script nih. Jadi terus kita jalanin, kita eksekusi. Ansible playbook, terus ini inventarisasi bagiannya version.
Coba kita gitu. Bisa, bisa ya. Udah, udah lah. Sekarang apa ini? Sekarang di switch ya, kita jalankan show Villain Dream. Nah, di sini udah ada nih dosen, ada mahasiswa juga di sini. Udah terpasang ya. Terus kalau di router show IP interface bridge. Nah, ada nih ya loopback 7-nya ya. IP-nya juga udah benar. Terus di sini sebenarnya tuh harusnya ada loopback di token. Ya, intinya di fax ini jadi dia tuh akan menyimpannya di sini ya. Nah, di sini ada R1 fax sama S1 fax-nya. Jadi file JSON ini jadi nih JSON ini jadi bukti kalau kondisi aktual perangkat setelah dikonfigurasi itu apa setelah konfigurasi diterapkan. Kita lanjut ke bagian 5, cek compliance ya. Sini saya sudah buat menu cek compliance ya, Mas. Nah, udah buat. Proses pemeriksaan kesesuaian terhadap polisi, aturan, atau perintah yang diberikan. Membuat skrip untuk memeriksa apakah disyarat setiap amal sudah benar diterapkan pada semua device. Isi skrip meliputi pemeriksaan pada validasi hostname, validasi VLAN, validasi hasil cukup ditampilkan langsung di CLI. Oke, kita coba eksekusi. Nah, simbol compliance ya, Bang. Ya, ini cek compliance ini buat ngecek aja deh ya. Kalau udah bener tuh hostname-nya pas, udah bener lah, pas pokoknya dia. Konfigurasinya tuh udah pas belum gitu. Ini udah pas semua ya. Nah, terus yang terakhir step brief, lakukan dua perubahan yang merusak konfigurasi yang telah di-deploy. Misalkan menghapus salah satu VLAN pada switch. Ini di switch nih, ada VLAN 7 ya. Cek konfigur terminal, VLAN 7. Hmm. Terus di router kita ganti aja hostname-nya. R1 misalnya. Udah, terus kita jalanin lagi yang getter facts-nya.
ke compliance. Kita lihat ada yang file nggak? Hmm, Switch satunya masih masih pas ya. Nah, yang routernya ini nggak kelihatan. Gimana ya biar kelihatan ya? Coba. Kita refresh dulu. Kita cek compliance-nya. Baik routernya, routernya kelihatan dong. Nah, file nih yang routernya ya. Jadi di sini tuh ya dia tuh ya state brief tuh ya gini. Jadi kalau misalkan apa ya nggak sesuai gitu. Kayak kita rusak. Tadi kan kita rusak secara manual gitu kan. Nanti nah, outputnya itu akan menunjukkan file di sini. Itu jadi namanya tuh state brief gitu. Jadi yang mempermudah kita gitu. Misalkan ini nih nanti router misalkan ada jauh berapa kilometer dari jarak kita. Tiba-tiba rusak nih routernya. Kita lihatlah di sini. Kan yang salah, ternyata ada yang salah di routernya. Ada yang ngotak-ngatiknya secara manual gitu. Jadi melalui Lab 13 ini dapat disimpulkan bahwa Ansible itu mampu menerapkan konfigurasi berbasis state, melakukan validasi kondisi aktual, mendeteksi ketidaksesuaian, terus serta memperbaiki konfigurasi secara otomatis. Mungkin mengenai video Lab 13, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.